Jadi memang tahun 2025 ini tahunnya AI agent katanya. Jadi di tahun 2025 ini AI agent ini mulai digaungkan konsepnya dan mulai juga diperkenalkan di banyak platform ya. Nah, apa sih sebenarnya AI agent itu? Jadi AI agent itu adalah sebuah perangkat lunak yang dia itu menggunakan data, kemudian dia melaksanakan aktivitas tertentu, dia bisa mengakses tools yang lain, misalkan browsing, melakukan pembelian, melakukan pemesanan, secara otomatis di belakang layar, dengan satu tujuan yang jelas. Nah, di mana peranan manusia? Manusia peranannya adalah menjelaskan tujuannya. Misalkan, seorang manajer HR, dia ingin merekrut calon karyawan. Nah, dia tinggal bilang aja sama AI-nya, sama si AI agent. AI agent itu seolah-olah jadi asistennya dia yang bisa membantu untuk melakukan rekrutmen. Mulai dari misalkan dia mencari informasi dari media sosial. Nah, si AI agent itu akan melakukan browsing sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Kemudian dia mungkin mencari informasi dari internet, dari artikel-artikel, mencari kaitannya dengan si kandidat tersebut. Dan kemudian setelah didapatkan informasi, mungkin AI agent yang lain sifatnya yang membantu dia dalam melakukan summary. Nah, jadi dari semua yang terkumpul ada AI agent yang lain yang tugasnya melakukan summary dan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk yang terkait dengan rekrutmen. Nah, selanjutnya lagi mungkin ada lagi AI agent yang mencoba melakukan matching antara kurikulum vitae yang dikirimkan dengan kriteria jobnya. Nah, akhirnya mungkin ada lagi satu AI lain yang melakukan scoring dari semua informasi yang dikumpulkan. Nah, sehingga nanti si HR manager nanti itu tinggal mengambil keputusan aja. Oh, berdasarkan hasil review dari agent-agent yang tadi bekerja, dia bisa memutuskan secara lebih akurat, lebih berdasarkan data, dan kemudian ya jadi efektif ya pekerjaannya dia. Jadi intinya AI agent itu akhirnya dapat membantu kita meningkatkan produktivitas. Seperti itu mungkin secara gambaran umumnya. Jadi kalau ditanya apakah di BINUS sudah mulai diterapkan? Belum. Jadi memang tapi sudah mulai diperkenalkan. Kebetulan saya juga suka memberikan sharing di training-training baik di internal maupun di eksternal BINUS gitu ya. Nah, memang sejak awal tahun 2025 ini saya sudah mulai mulai menjelaskan tentang AI agent, kemudian potensinya dan seterusnya gitu ya. Tapi memang kita masih di dalam taraf itu, sosialisasi dan mencoba memahami potensinya di dalam pekerjaan kita seperti apa. Nah, kemudian kalau tadi ditanya tentang bagaimana potensinya dan supaya kita lebih maksimal gitu ya mendapatkan hasilnya, yang pertama itu adalah kita harus menjelaskan goal dari tujuan yang akan kita capai. Tadi kan sudah disebutkan ya, bahwa AI agent itu akan membantu kita mencapai goal yang sudah ditentukan. Nah, goal itu harus spesifik, harus sangat jelas sekali. Tentu saja itu kita butuh keterampilan dalam mendefinisikan apa yang jadi goal kita. Apabila ada informasi yang kurang lengkap, berarti nanti ya bisa jadi tidak sesuai dengan tujuannya gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus memantau setiap action yang dilakukan oleh si AI itu sendiri, si AI agent gitu ya. Apakah sudah sesuai atau mungkin harus diperbaiki gitu ya, supaya nanti hasil akhirnya itu akan sesuai dengan apa yang sudah kita tentukan di awal. Mungkin saya ambil contoh ya, seperti misalkan kita mungkin ada satu perusahaan travel gitu ya, dia menggunakan AI travel agent, jadi bukan manusia lagi, tapi AI travel agent. Jadi mungkin seperti avatar aja bentuknya gitu ya, kita tinggal mendefinisikan. Contoh misalkan, saya akan melakukan liburan ke Jepang di akhir tahun, sekitar 2 minggu terakhir menuju tahun baru misalkan. Nah, kemudian saya harus menjelaskan dengan baik goalnya. Misalkan, oh saya itu suka aktivitas yang outdoor. Kemudian disesuaikan dengan kondisi cuaca, kira-kira seperti apa outdoor yang paling cocok di bulan Desember akhir tersebut, gitu kan ya.
Kemudian dari sisi makanan, saya harus mencari makanan yang halal. Dan kemudian saya tidak suka makanan yang tidak dimasak. Kalau di Jepang kita tahu sendiri banyak masakan yang tidak dimasak gitu ya, makanan yang tidak dimasak. Kemudian saya juga menjelaskan bahwa saya ingin nanti mulai dari kota Kyoto ke Nagoya misalkan. Terakhir saya baru ke Tokyo misalkan, seperti itu. Dan seterusnya, sejelas mungkin informasi yang kita butuhkan. Nah nanti ada AI agent yang membantu kita. Apakah ada potensi misalkan pelanggaran etika atau sesuatu yang negatif akan terjadi? Mungkin saja, mungkin saja. Salah satu yang mungkin cukup jelas adalah bias. Nah, apa tuh bias? Karena si AI agent itu belajar dari konten yang ada di internet sebelumnya. Bisa jadi kan konten dari internet itu kan ada yang positif, ada yang negatif juga ya. Nah, jadi pada saat dia mengambil keputusan, merekomendasikan sesuatu ke kita, sebuah action, dia bisa melakukan sesuatu yang mungkin tidak diharapkan oleh kita. Kenapa kok bisa begitu? Dia belajar dari sesuatu yang negatif misalkan, seperti itu. Atau bisa jadi, misalkan saya ambil contoh, tadi ada AI agent yang membantu HR manager untuk melakukan rekrutmen, seperti itu ya. Nah, jadi si AI agent itu belajar dari informasi rekrutmen yang sebelumnya dilakukan oleh kantor tersebut. Kebetulan, misalkan ya, proses rekrutmen sebelumnya itu agak bias. Dia itu hanya menyasar kalangan tertentu misalkan. Nah dia karena belajar dari sana, akhirnya kedepannya pun dia akan memutuskan seperti itu. Nah jadi itu yang bisa terjadi sebenarnya. Apa yang dipelajari itu akan menjadi sebuah keputusan dari dia sendiri gitu ya, dari AI agent. Nah oleh karena itu memang pentingnya pengawasan. Sebelum dia melakukan tindakan misalkan, oh ini direkrut aja, tidak bisa langsung oke gitu ya. Nah sebagai manusia kita harus verifikasi. Kita harus cek ini atas dasar apa dia ambil keputusan tersebut gitu ya, supaya nanti kita aman gitu ya. Nah dampaknya apa kalau kita melakukan hal tersebut? Ya banyak sih ya. Yang pertama kalau tadi misalkan berarti akan ada ketidakadilan kan. Kandidat yang mungkin seharusnya potensial akhirnya tidak direkrut karena tadi ada faktor X tadi ya. Kemudian juga mungkin yang kedua reputasi dari perusahaannya karena kesalahan dalam hal mengambil tindakan gitu ya. Dan kemudian juga akhirnya ya bisa jadi mungkin berakibat ke karirnya si manajer tadi. Karena dia selalu mengandalkan AI dan percaya 100% terhadap AI, kurang verifikasi misalkan, akhirnya reputasi dia yang tidak baik juga kan, mungkin karirnya akan terancam. Nah itu mungkin skenario terburuknya ya, tapi ya itu tadi sih, saya kembalikan ya sebagai manusia, ya kita kan lebih pintar daripada AI harusnya ya. Kita harus bisa mengontrol apapun tindakan yang akan dilakukan oleh dia, harus konfirmasi dulu, sehingga kita yakin bahwa keputusan yang diambil itu sesuai dengan harapan kita. Seperti itu kira-kira. Data juga kita memang harus hati-hati juga gitu ya, karena kita khawatir misalkan kita menggunakan layanan dari AI agent tadi ya, yang tentunya akan di-provide oleh sebuah perusahaan tertentu gitu ya. Nah kita harus yakin dulu bahwa apapun yang kita percayakan ke mereka, misalkan tadi seperti AI agent untuk travel gitu ya, artinya kan ada informasi pribadi kita yang akhirnya kita serahkan ke AI agent tersebut ya. Misalkan informasi tentang kartu kredit, alamat, nomor telepon, karena itu semua kan harus dilakukan transaksi nanti kan ya. Berarti itu semua harus dipindahkan kan informasinya ke AI agent tersebut. Nah berarti data itu memang harus menjadi sebuah aset yang memang harus dilindungi oleh AI agent tersebut gitu ya. Jangan sampai kita tidak bisa memegang kepercayaan gitu ya dari perusahaan tersebut gitu ya. Ternyata diam-diam dia melakukan monetisasi terhadap data kita misalkan ya. Itu kan yang tidak kita harapkan. Nah,
memang saat ini belum banyak yang menerapkan di bisnis gitu ya, karena tahun 2025 ini baru mulai gitu ya. Tapi ada baiknya sih kita hati-hati dari sekarang. Ya misalkan ini ya, untuk tes yang sifatnya tidak kritikal, kita bisa serahkan AI agent untuk membantu kita sepenuhnya. Mungkin kita tinggal confirm di akhir ini aja ya, akhir step. Ini udah oke belum? Oke. Tapi mungkin kalau untuk yang lebih kritikal gitu ya, misalkan ada AI agent yang kita manfaatkan untuk mengelola di rumah sakit gitu ya, menerima pasien, mengobati, mengalokasikan dokter dan sebagainya gitu ya. Kalau kita serahkan ke AI agent semua itu ya, untuk itu mungkin riskan juga gitu ya. Jangan-jangan pada saat dia mengambil keputusan ada sesuatu yang mungkin secara etis kita manusia paham, tapi AI nggak paham gitu. Nah, kita khawatir seperti itu. Atau misalkan ada jenderal militer yang menyerahkan segala keputusan militer ke AI agent gitu ya. Sedang ada konflik di negara tertentu gitu ya, negara tersebut mungkin ikut terlibat, dan kemudian keputusan strategi perangnya kita serahkan ke AI agent, mungkin saja ke depan itu seperti itu. Tapi ya itu tadi, kalau keputusannya kritis itu kita serahkan ke AI agent mungkin bahaya ya. Bisa-bisa nanti dia pikir yang namanya menyerang manusia yang tidak bersalah, penduduk sipil, ya karena tujuannya, goalnya adalah untuk menang gitu ya. AI agent nggak melihat itu. Nah mungkin itu bisa dilaksanakan, akhirnya melanggar etika. Nah jadi untuk hal-hal yang kritikal, saya kira AI agent itu memang mungkin saja diterapkan, tapi setiap step yang dilakukan itu harus konfirmasi ulang ke yang punya goal. Ini oke nggak? Ini oke nggak? Gitu. Jadi sehingga nanti kita bisa cek setiap stepnya bahwa itu safe gitu ya. Banyak kalangan yang berasumsi, wah ini kelihatannya manusia akan semakin bodoh karena adanya AI yang makin pinter, sehingga kita akan terlindas oleh AI. Banyak kekhawatiran seperti itu. Misalkan karyawan di perusahaan, kita akan bagaimana ya karirnya ke depan? Apakah akan digantikan AI dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya jangan terjadi, karena sebetulnya yang akan maju itu adalah manusia yang memanfaatkan AI untuk produktivitasnya dia. Nah, jadi itulah yang akan maju. Tapi kalau kita tidak peduli adanya AI atau enggak, kita run business as usual saja gitu ya. Nah, mungkin itulah yang akan terlindas oleh orang-orang yang lebih unggul karena dia memanfaatkan AI. Nah, itu yang pertama. Dan yang berikutnya mungkin saat ini atau mungkin kedepannya juga saya yakin ya, AI ini belum bisa 100% dipercaya untuk melakukan tindakan atau memberikan informasi ke kita. Coba cek setiap generative AI produk dari vendor manapun, pasti di bawah tuh ada tulisan AI mungkin saja salah, silahkan cek verifikasi setiap jawaban yang dihasilkan dari AI. Nah, kita selaku generasi muda mungkin akan semakin sering menggunakan AI saat ini. Yang penting adalah kita harus bisa memvalidasi apapun informasi yang dihasilkan dari AI tersebut. Misalkan pada saat kita menanyakan sesuatu prosedur gitu ya, kita harus cek, misalkan kita bikin promptnya itu jelaskan tentang anu lengkap dengan referensinya dari setiap jawaban yang diberikan. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan jawaban, kita bisa klik URL untuk referensinya dan kita cross check. Nah, kalau itu valid semua, oke. Nah, jadi yang diperlukan adalah critical thinking. Nah, jadi itu saya kira sih pesan untuk generasi muda supaya makin maju dengan AI, tapi juga kita semakin efektif bekerja dengan AI, karena kita yakin bahwa memang yang diberikan oleh AI itu valid gitu ya.